menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Blitar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar. Selamat pagi pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang sangat berbahagia di mana kita bersama akan menjadi saksi pengambilan sumpah jabatan pelantikan Kepala Desa Kabupaten Blitar periode 2018-2024 yang dilaksanakan di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar pada hari ini, Kamis 27 Desember 2018. Di mana sebelumnya pemirsa, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Oktober 2018 sebanyak 31 desa dari 17 kecamatan dan hari ini akan dilantik secara langsung oleh Bupati Blitar, beliaunya Bapak Haji Rianto. Dan di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro hari ini pemirsa sudah dihadiri seluruh kepala desa yang akan dilantik serta pemangku kepentingan di lingkup Pemkab Blitar. Dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama pelantikan kepala desa Kabupaten Blitar periode 2018-2024. Lapor upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 31 kepala desa masa jabatan 2018-2024 Kamis 27 Desember 2018 siap laksanakan. Lanjutkan. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Bupati Blitar nomor 188 516 409 06 KPTS 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Blitar periode 2018-2024. Bupati Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu,
Dengan keputusan Bupati, ditetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Kabupaten Blitar periode 2018-2024 dengan daftar nama Kepala Desa terpilih sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Blitar tertanda Rianto. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Gubernur Jawa Timur di Surabaya 2 sampai dengan 6. 7. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran Keputusan Bupati Blitar nomor 188 516 409 06 KPTS 2018 tanggal 27 Desember 2018. Daftar nama Kepala Desa terpilih Kabupaten Blitar periode 2018-2024. 1. Muhammad Makrus, Kepala Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi. 2. Siti Umihani, Kepala Desa Besuki, Kecamatan Udanau. 3. Winarno, Kepala Desa Panggung Duet, Kecamatan Kademangan. 4. Subakri, Kepala Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan. 5. Tugas Miguno, Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan. 6. Sutikno, Kepala Desa Bululawang, Kecamatan Bakung. 7. Marsaid, Kepala Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung. 8. Pangat, Kepala Desa Ringin Anyar, Kecamatan Ponggok. 9. Supono, Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok. 10. Sukamto, Kepala Sidorejo, Kecamatan Ponggok. 11. Sunari, Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok. 11. Sunari, Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon. 12. Hari Purwanto, Kepala Desa Jeding, Kecamatan Sanan Kulon. 13. Panggih Riyadi, Kepala Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto. 14. Amsori, Kepala Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok. 15. Haldoko Margo Raharjo, Kepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan Panggungrejo. 16. Munawir Gozali, Kepala Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo. 17. Supran, Kepala Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo. 18. Suwadi, Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari. 19. Sumardi, Kepala Desa Soso, Kecamatan Gandusari. 20. Binti Ani Susanti, Kepala Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari. 21. Muyasaro, Kepala Desa Slorok, Kecamatan Doko. 22. Supingi, Kepala Desa Plumbangan, Kecamatan Doko. 23. Bonaji, Kepala Desa Sumberurip, Kecamatan Doko. 24. Budi Arif Rohman, Kepala Desa Siraman, Kecamatan Kesamben. 25. Bambang Sutejo, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Selorjo. 26. Eko Harmono, Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Selorjo. 27. Sumaji, Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorjo. 28. Tarwiyah,
Kepala Desa Pojok, Kecamatan Garum. 29, Solkan, Kepala Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro. 30, Agus Salim, Kepala Desa Tumpang, Kecamatan Talun. 31, Zainal Fanani, Kepala Desa Tegarejo, Kecamatan Selopuro. Bupati Blitar, tertanda Rianto. Pembacaan selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik mengambil tempat. Rohaniwan mengambil tempat. Bupati Blitar berkenan mengambil tempat. Undangan dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Blitar. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, bagi yang beragama Islam, apakah saudara Tugas Miguno dan kawan-kawan sejumlah 30 orang bersedia diambil sumpahnya? Bagi yang beragama Katolik, apakah saudara Supras bersedia diambil sumpahnya? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kau jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu mendengar dan mengetahui. Dan di dalam perjanjian baru Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 menyebutkan, kami telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah kamu bersumpah palsu, melainkan pegang sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit itu tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari sejahat. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang.
Tetapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti sumpah yang saya bacakan. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Selanjutnya bersama-sama ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Rohaniwan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan secara simbolis. Yang disumpah mewakili agama Islam, Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Bapak Tugas Miguno. Mewakili agama Katolik, Kepala Desa Balirejo, Kecamatan Panggung Rejo, Bapak Subran. Yang mengambil sumpah Bupati Blitar. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Blitar. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik-Nya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 27 bulan Desember tahun 2018, saya Bupati Blitar
melantik Saudara Tugas Miguno dan kawan-kawan sebanyak 31 orang sebagai Kepala Desa dalam Kabupaten Blitar sesuai dengan keputusan Bupati Blitar nomor 188/409.06/KPTS/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Kabupaten Blitar periode 2018-2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan berserta kita. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Blitar.
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan selesai. Bupati Blitar berkenan kembali ke tempat. Pejabat yang baru dilantik kembali ke tempat. Menyanyikan lagu himne Abdi Praja. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Bupati Blitar. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Rianto MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama-sama Bapak Wakil Bupati Blitar
Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang kita hormati dan kita banggakan juga Bapak-Bapak dari Forkompimda hadir secara pribadi, Bapak Kapolres dua-duanya, Pak Kapolres Blitar, Bapak AKBP Anisullah M. Ridho, dan Bapak Kapolresta, Bapak AKBP Anisullah Adi Wiranegara Siregar. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, Bu Rianto, yang juga saya cintai. Ya ini biar ditiru semua Bapak Kepala Desa lah ya. Ya bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK yang saya sayangi, Bu Marheni soalnya nanti. Yang saya hormati juga Ketua Dharma Wanita, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta Ketua KPU, anggota Des Pelkades Kabupaten Blitar, dan Bapak-Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Daramil, beserta seluruh Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD beserta anggota, dan tentunya semua hadirin yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan nikmat dan rahmatnya semata, pagi hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 31 kepala desa terpilih untuk masa jabatan 2018-2024. Alhamdulillah semua ini sudah berjalan dengan baik dan semoga acara ini nanti sampai tuntas berjalan sesuai harapan kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita semua jalan dari kegelapan menuju yang terang benderang lewat agama Islam, dan yang kita tunggu-tunggu sahabatnya mulai di dunia sampai nanti di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Blitar, Forpimda, mengucapkan selamat kepada 31 kepala desa terpilih yang telah dilantik pada hari ini. Semoga dengan amanah yang telah diberikan kepada saudara akan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi desa yang saudara pimpin. Harapan masyarakat pasti tertumpu kepada saudara-saudara untuk menjadikan desanya yang lebih baik. Dan setelah dilantiknya saudara-saudara pada hari ini, maka tidak ada lagi cerita dukung-mendukung. Yang ada adalah dukung-mendukung pileg maupun pilpres. Betul ya? Semuanya harus satu komitmen, kesemuanya harus menyatukan niat, gerak dan langkah bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Inilah saatnya melangkah bersama untuk membangun desa pada khususnya dan Kabupaten Blitar pada umumnya. Ini saatnya kita bekerja siang dan malam untuk memberikan pelayanan serta memastikan setiap masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Blitar ini bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Berikan langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan terobosan serta inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, antar desa dalam pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati,
Pelantikan kepala desa ini adalah merupakan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Blitar yang telah kita laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu. Meskipun ini bukanlah kali pertama pemilihan kepala desa serentak kita laksanakan dengan sukses. Seperti halnya pada tahun 2013 yang lalu diikuti oleh 152 desa. Tahun 2016 kemarin 28 desa. Dan untuk tahun 2019 nanti ada 164 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Tentu saja hal tersebut tidak bisa berjalan sukses tanpa adanya sinergi dari pihak-pihak terkait. Atas kesuksesan dan keberhasilan itulah kami semua atas nama pemerintah Kabupaten Blitar pantas mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPU Kabupaten Blitar atas kesediaannya memberikan dukungan logistik. Kemudian rasa bangga dan hormat patut kami berikan kepada pihak kepolisian serta aparat TNI yang telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya guna menjamin seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan Pilkada serentak ini berjalan aman, tertib dan damai. Kemudian kepada seluruh unsur kecamatan dan pemerintah desa, tentunya panitia tingkat desa serta pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kelancaran Pilkades ini. Juga tak lupa kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, otonomi desa diterjemahkan oleh pemerintahan desa untuk mengenali setiap potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberian otonomi kepada desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Meskipun otonomi telah diberikan kepada desa, namun tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintahan desa dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan lokal yang dibuat dan dilaksanakan oleh desa dan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa tugas kita bersama adalah mendukung program pemerintah sebagaimana telah dituangkan dalam Nawacita, di mana salah satu program prioritasnya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Bapak, Ibu, Kepala Desa, dan segenap hadirin yang berbahagia, dalam menjalankan otonomi tersebut, desa diberikan alokasi dana baik dari APBN maupun APBD yang berupa ADD, alokasi dana desa, DD dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan lainnya, serta mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa yang semua ini untuk kepentingan dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima desa, maka konsekuensinya harus disertai tanggung jawab yang besar pula dari aparatur pemerintahan desa, yaitu harus mampu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, di mana pada saat akhir kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada bupati dan masyarakat sesuai ketentuan sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Adapun laporan pertanggungjawaban kepada bupati, yang pertama, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, realisasi pelaksana APB desa tiap tahun. 2. Laporan realisasi pelaksana APB desa, yaitu semesteran atau 6 bulan sekali. 3. Laporan pertanggungjawaban pemerintahan atau LPP desa tahunan dan LPP desa akhir masa jabatan.
4. Laporan kekayaan milik desa atau tanah. Pun pula Bupati juga setiap tahun membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur. Sedangkan laporan kepada BPD berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB desa dan laporan kekayaan milik desa, serta harus menginformasikan pada masyarakat baik lewat media cetak, media elektronik maupun bentuk lainnya. Besarnya dana yang harus dikelola oleh desa jangan sampai menjadi bencana bagi aparatur pemerintahan desa. Sehingga aparatur pemerintahan desa dituntut harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembukuan atau akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, kepala desa harus mampu memberdayakan perangkat kelembagaan yaitu BPD, LPMD, RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap elemen masyarakat desa. Selain itu juga selalu menjaga harmonisasi dan sinkronisasi serta mampu berkomunikasi dan berkonsultasi demi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Semua itu akan bisa berjalan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersajikan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa agar berjalan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, maka wajib dilakukan pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, yaitu Inspektorat Daerah, Camat maupun oleh masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good civic governance dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. 2. Perencanaan desa yang partisipatif dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Yang ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan. 4. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat Daerah, dan Camat sebagai pengendali internal berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan agar penggunanya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan seperti adanya korupsi. Inspektorat Daerah merupakan mitra kerja pemerintah desa, di mana dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan yang dilakukan adalah untuk memastikan apakah keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga sifatnya pencegahan dini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola keuangan desa. Sehingga diharapkan apabila ada ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang pengelolaan keuangan desa agar berkonsultasi kepada Inspektorat Kabupaten Blitar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyikapi situasi dan kondisi saat ini di mana akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 17 April 2019 mendatang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin kembali sampaikan betapa pentingnya sinergitas antara 3 pilar, yaitu aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sebagai unsur penyangga penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, 3 pilar tersebut berperan dalam pembinaan masyarakat desa, yaitu Bintara TNI Pembina Desa atau Babinsa, Bintara Polri Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat atau Babi Kamtipmas, serta lurah dan kepala desa adalah aparat pemerintahan terdepan sebagai ujung tombak yang bertugas 24 jam di tengah masyarakat. Mereka lah yang sekiranya dapat merasakan denyut nadi masyarakatnya, dapat mengikuti gerak para warganya, dan dapat mengetahui permasalahan di wilayahnya. Babinsa adalah pilar pertahanan dan keamanan di desa. Babi Kamtipmas adalah pilar perlindungan dan pengayom masyarakat, serta lurah kepala desa adalah pilar pelayanan pemerintahan di desa. Bila kita semua bersatu dalam satu komitmen, bisa dibayangkan betapa kokohnya pilar NKRI di desa kelurahan kita. Mari kita buktikan
bahwa bagi ASN, TNI Polri, NKRI adalah harga mati. Totalitas pelayanan adalah komitmen diri dan netralitas adalah pasti. Seiring dengan semangat itu, dalam mensinergikan peran ketiga pilar tersebut, maka kita harus memegang beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Antara lain komunikasi yang intensif, transparansi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan Kamtipmas dan membangun kemitraan. Sebagaimana yang dapat diaplikasikan oleh ketiga pilar dalam bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masyarakat adalah dengan pos kamling, yang salah satunya tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menjaga keamanan Kamtipmas di desa. Aparat tanpa didukung peran serta masyarakat juga hasilnya tidak akan bisa maksimal. Maka diharapkan dengan peran serta masyarakat akan lebih mudah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Karena modal dasar dari pembangunan adalah kondusivitas wilayah. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan dalam situasi kondisi cuaca yang semacam ini. Senyampang saya ketemu dengan seluruh bapak-bapak muspika, kepala desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentunya situasi cuaca yang ekstrim yang diprediksi sampai nanti Januari hujan lebat, mungkin kita sewaktu-waktu terjadi bencana. Oleh karena itu saya minta kepada bapak-bapak muspika, semua kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Seperti contoh baru saja terjadi situasi yang sangat memprihatinkan. Baru saja gempa bumi di NTB, kemudian disusul tsunami di Palu dan Donggala. Kemarin lusa mengerikan, yaitu tsunami di Lampung Selatan maupun di Provinsi Banten. Yang meninggal adalah 432 kalau tidak keliru. Ini kejadian tsunami di Pandeglang ataupun di daerah Lampung adalah di luar perkiraan. Apalagi kejadiannya adalah pada malam hari. Pada pukul 22 yang saat itu masyarakat karena kerja keras siang hari banyak yang sudah tidur. Sedangkan yang di daerah wisata tentunya mereka sedang bergembira menikmati liburan. Tetapi petaka terjadi jam 22 malam terjadi tsunami. Akhirnya seperti yang kita lihat di media cetak elektronik sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mari kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penderitaan bangsa ini segera berakhir dan khususnya Kabupaten Blitar yang kita cintai terhindar daripada bencana. Dan untuk inilah saya ingatkan pada semua pihak untuk selalu bersinergi meningkatkan kewaspadaan manakala di daerah kita terjadi bencana. Apa mungkin Pak Bupati? Sangat serba mungkin. Semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas daerah Blitar adalah potensi bencana gunung meletus, Gunung Kelut. Daerah kita adalah potensi tanah longsor. Karena daerah Kecamatan Gandusari, Wlingi ke utara, Samben Doko adalah berbukit, bertebing yang kemungkinan bisa terjadi tanah longsor. Banjir tentunya Ludoyo yang setiap saat, setiap waktu datang banjir. Meskipun saat ini proses normalisasi masih berjalan, namun belum tuntas. Dan kita punya teman-teman kita, warga kita di daerah Blitar Selatan yang langsung berhadapan dengan samudra Indonesia. Apakah itu di Pantai Pasur, Pantai Pangi, Pantai Tambarjo, kemudian Pantai Jebring, Pantai Serang, Pantai Pehpulo maupun Jolosutro. Semua berhadapan dengan samudra Indonesia yang di situ ada pemukiman dan para nelayan yang beraktivitas. Apalagi sebentar lagi tahun baru. Tentunya teman-teman semua muspika, semua kepala desa yang punya wilayah bibiran pantai, supaya tanggal 1 semuanya meningkatkan kewaspadaan. Dan saya pohon pesan betul-betul untuk ini jangan sampai ada yang mandi di laut.
Karena setiap kejadian tanggal 1 tahun baru itu ada yang tenggelam. Biasanya yang langganan kalau tidak diserang ya di Tambakrejo. Semoga tahun ini tidak ada. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, galakkan penghijauan. Saya prihatin sekali kalau melihat daerah kita ini sudah nampaknya semakin kritis. Beberapa bukit gundul, beberapa lahan gundul yang tentunya ini akan mengancam keselamatan anak cucu kita di kemudian hari, yaitu bencana kemungkinan banjir. Untuk itulah mari kita menggalakkan penghijauan mumpung ini adalah musim penghujan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan dan pengarahan dalam rangka pengalihan sumpah jabatan dan pelantikan kepala desa ini, saya sampaikan beberapa pesan. Pertama, kita harus tetap bersatu meskipun berbeda pilihan, tulus dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan. 2, peka dan waspada terhadap perkembangan situasi dan kondisi di wilayah dan aktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar setiap permasalahan dapat segera terselesaikan dengan baik. 3, berperan aktif mensosialisasikan pada masyarakat untuk menolak paham radikalisme, terorisme, menolak segala bentuk berita bohong atau hoax yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. 4, seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah bersinergi bahu-membahu untuk menjaga stabilitas wilayah dan lebih intensif dalam melakukan pemantauan dan tindakan pencegahan di wilayah desanya, terutama yang memiliki potensi kerawanan tinggi. 5, siap mengamankan dan mensukseskan pemilu tahun 2019 secara aman dan damai di Kabupaten Blitar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati, demikianlah beberapa pesan dan harapan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memacu semangat kita dalam mengemban tugas sehari-hari. Dan terakhir, saya sampaikan pada saudara kepala desa terlantik, bekerjalah dengan baik untuk masyarakat. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Kita kompak, kita kompak, semua ya. Karena ini slogan untuk membangkitkan semangat kita dalam membangun daerah kita. Kita kompak, bisa. Warpinda ya mesti ikut toh ini ya. Kita kompak, bisa. Nah, terima kasih Bapak ya. Dan tentunya manakala ada jarum patah jangan dimasukkan dalam laci, ada kalimat yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari
Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri acara ini marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Masjudi MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, puji syukur dari lubuk hati kami yang dalam, kami haturkan kehadirat-Mu. Karena limpahan rahmat, nikmat dan pertolongan-Mu, pada hari ini dapat kami ikuti silaturahim bersama pada acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Semoga semua itu bermanfaat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, dengan diambil sumpah dan dilantiknya 31 orang kepala desa yang baru saja kita ikuti dan saksikan bersama ini, semoga dapat mengingatkan dan menyadarkan seluruh yang hadir di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar ini, bahwa semua itu atas qudrat dan irodat-Mu. Engkau yang berhak memberikan jabatan dan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang berhak mencabut jabatan dan kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Semua itu tidak ada yang tidak pantas bagimu, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana firman-Mu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu ya Allah, dengan kerendahan hati dan penuh harap, kami seluruh yang hadir di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar ini memohon kehadirat-Mu. Semoga 31 orang kepala desa yang baru saja mengucapkan sumpah dan dilantik ini, Engkau beri panjang umur, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin, iman dan takwa. Bimbinglah langkah mereka agar senantiasa berlaku jujur, arif dan bijaksana, mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah bimbingan dan naungan ridha-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan dosa para pahlawan pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini akan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat. Untuk itu kepada kepala desa yang baru dilantik, masing-masing beserta istri ataupun suami disilakan untuk mengambil tempat.
Dan selanjutnya penyampaian ucapan selamat diawali oleh Bupati Blitar beserta Ibu, kemudian Wakil Bupati Blitar beserta Ibu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, dan juga anggota Forkopimda. Kami persilakan. Dan juga bisa diikuti oleh Kepala OPD ataupun Muspika dan juga undangan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian upacara pada hari ini. Dan juga selanjutnya kami silakan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan sekaligus ramah tamah. Dan kami informasikan untuk seluruh undangan, kemudian keluarga Kades terlantik dan juga seluruh muspika, kami persilakan untuk ramah tamah di sebelah kanan dan juga kiri pendopo. Sekali lagi untuk undangan, kemudian keluarga kepala desa terlantik dan juga seluruh muspika, kami persilakan untuk ramah tamah di sayap timur dan juga barat pendopo Ronggo Hadinegoro. Kemudian untuk seluruh unsur pimpinan, kemudian Forkopimda dan juga kepala OPD serta kepala desa terlantik bisa ramah tamah di gazebo pendopo. Sekali lagi untuk Forkopimda, kemudian seluruh unsur pimpinan, kepala desa terlantik dan juga kepala OPD, kami persilakan untuk mengikuti ramah tamah di gazebo pendopo Ronggo Hadinegoro. Hadirin, kami informasikan satu pengumuman dari Bapeda Kabupaten Blitar kepada seluruh kepala OPD dan juga camat, dimohon untuk mengambil surat penting di bidang Litbang Bapeda. Sekali lagi untuk seluruh kepala OPD dan camat, dimohon untuk mengambil surat penting di bidang Litbang Bapeda. Sekian informasi kami sampaikan dan terima kasih. Perasaan saya sangat senang, sangat bangga bisa melaksanakan demokrasi di Kabupaten Blitar ini sesuai dengan harapan, melaksanakan seni demokrasi yang sangat antik. Dalam arti antik, dikala kita bertanding atau berkompetisi itu mempertahankan pasukan kita masing-masing. Setelah itu selesai, ya sudah, kita kumpul bersama teman untuk membangun desa Balirjo ini. Prioritas kita menjalankan sesuai dengan visi misi kita, maju bersama rakyat membangun desa Balirjo. Dalam arti bersama rakyat kita bareng-bareng untuk membangun wilayah kita, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambah, mana yang sangat diprioritaskan itu perlu kita bangun. Ya Pak, tentunya harapan ke depan seperti apa Pak? Harapan ke depan kita maju sebagai kepala desa di Balirjo, kita kerjasama dengan pimpinan dalam arti Bapak Bupati untuk membantu merealisasikan bantuan-bantuan yang anggarannya dari kabupaten, terutama untuk membangun jalan di desa Balirjo yang saat ini dijuluki oleh teman-teman itu namanya tempat kolam seribu. Dalam arti kolam seribu, kalau hari musim hujan ini airnya tergenang, tapi kalau musim kemarau seperti Kalimati, nah itulah PR kita untuk menyelesaikan bersama Bapak Bupati untuk menyelesaikan sesuai dengan harapan para masyarakat di desa Balirjo. Ya, terima kasih. Jadi hari ini hari luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah SWT. Hari luar biasa untuk pemerintah Kabupaten Blitar, hari yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Hari ini kita bersama-sama barusan menyaksikan prosesi pelantikan 31 kepala desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan lancar, aman, dan sukses. Tentunya acara hari ini adalah acara puncak dari kegiatan pemungutan suara yang sudah kita laksanakan bersama-sama pada tanggal 9 Oktober tahun 2018. Kami dari bagian pemerintahan dan atas nama pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, kepada teman-teman panitia Pilkades, teman-teman kepala desa, rekan-rekan camat, dari rekan-rekan kepolisian dan TNI, dengan kegiatan yang kita dukung bersama, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita berhasil
mengantarkan pelaksanaan Pilkades ini dengan tuntas dan melahirkan pimpinan-pimpinan di desa. Insya Allah itu yang terbaik. Ya, Pak, ini tahap 1 Pak ya, Pilkades serentak yang pertama Pak ya, tahun 2018. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, ketentuannya adalah bahwa pemerintah daerah bisa melaksanakan Pilkades serentak paling banyak 3 kali dalam waktu 6 tahun. Ya. Jadi hari ini adalah yang kedua. Dengan undang-undang yang baru, Pemkab Blitar sudah pernah melaksanakan di 28 desa itu di tahun 2016, tahun 2018 ada 31 desa, dan yang ketiga nanti insya Allah di 2019 akhir kita akan melaksanakan untuk 164 desa tersebar di 22 kecamatan. Artinya ini se-Kabupaten Blitar untuk tahun 2019. Mohon doa restu seluruh pihak, kita bersama-sama agar kegiatan di tahun depan nanti bisa berjalan setidaknya sama dengan tahun ini, dan kita akan upayakan untuk lebih baik lagi. Spirit yang bisa saya sampaikan yang sederhana saja, tidak ada orang yang pintar itu sendirian. Jadi lebih bagus adalah pendapat banyak orang daripada berpikir sendirian. Maka untuk rekan-rekan kepala desa yang baru dilantik, ini adalah awal untuk saudara-saudara semuanya mengawali tugas mengabdi kepada masyarakat. Yang bisa dilakukan tentu adalah belajar, dan terus belajar, juga sering berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga kita bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik, kita bisa memecahkan masalah bersama-sama, dan kita tidak merasa sendirian. Kita adalah keluarga, ada Pak Bupati, ada Pak Camat, ada Kepala Desa, ada tokoh masyarakat, itu adalah keluarga besar yang tugas kita sebenarnya sama, adalah melayani masyarakat kita. Oke. Baik, nanti sudah bersama dengan beliaunya Bapak Bupati Blitar, Bapak Haji Rianto. Langsung saja kita berbincang sejenak mengenai acara pelantikan kepala desa pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Mbak. Baik Pak Bupati, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan 9 Oktober kemarin hingga pelantikan pada hari ini Pak. Iya, terima kasih. Saya di sini bersama Pak Wakil Bupati, ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Kapolres, dua-duanya hadir, dan Komisi 1 juga hadir. Ya, ini alhamdulillah hari ini kita semua mengadakan acara yang sangat luar biasa, yaitu pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala desa hasil Pilkades yang kemarin. Secara serentak 31 desa. Baik. Alhamdulillah berjalan lancar, baik. Dan tadi sudah saya banyak memberikan pesan-pesan bagaimana mengelola tata pemerintahan desa yang baik, ya, transparan, dan melalui proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang terkontrol. Dan tentunya harapan kami dengan adanya kekompakan di tingkat desa, akhirnya daerah kita juga akan semakin kondusif, dan secara nasional pun kita akan semakin bagus, semakin hebat. Baik, untuk selanjutnya untuk Bapak Wakil Bupati Blitar, apa harapan Anda dengan dilantiknya kepala desa sebanyak 31 desa dari 17 kecamatan ini Pak? Harapan kita adalah bagaimanapun yang namanya kepala desa adalah kepanjangan tangan daripada Pak Bupati. Betul. Tentunya harus membantu program daripada Pak Bupati. Betul. Dan juga harus diakui bahwa visi misi daripada Bupati dalam Wakil Bupati ini itu harus bisa selesai. Tentunya ada kerjasama dengan kepala desa yang ada di Kabupaten Blitar ini. Baik. Nah, selanjutnya untuk Pak Kapolres, ini kan tadi sebelumnya di acara Pak Bupati sudah menjelaskan mengenai arahan-arahan terhadap anggaran desa dan lain sebagainya. Kalau untuk pihak keamanan ini seperti apa harapannya kepada mereka semua? Iya. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada kepala desa yang telah dilantik pada pagi hari ini. Harapan kami adalah sinergitas semakin baik antara Polri, pemerintah desa, Babin Kamtibmas dan kepala desa untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dan memajukan kesejahteraan masyarakat di desa. Iya, untuk acara pada hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kepala desa semuanya Pak. Ya, terima kasih. Pertama selamat kepada kepala desa yang baru saja dilantik. Iya. Dan kami sampaikan sukses juga kepada semua pihak yang mensukseskan Pilkades hingga sekarang dilantik ini. Sehingga ini menjadi pelajaran, menjadi penting untuk Pilkades nanti selanjutnya serentak. Betul. Kita sukses menyelenggarakan Pilkades serentak 31, tahun depan juga ada Pilkades lagi. Terima kasih.
Oke, untuk selanjutnya kepada Bapak Kapolres, apa yang ingin disampaikan khususnya di bidang sinergitas terhadap kepala desa dan juga aparat keamanan polisi? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat atas pelantikannya. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur khususnya di Blitar, kita memiliki pola kerja yang sangat jelas dengan 3 pilar. Di masing-masing desa ada kepala desa, ada Babin Kamtibmas dan Babinsa. Inilah yang harus kita pupuk terus. Semoga para pejabat yang baru atau yang meneruskan yang jabatan yang lama bisa meningkatkan sinergitas 3 pilar ini. Baik, cukup. Terima kasih Pak Kapolres. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Bupati Blitar dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar. Semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar terhadap 31 kepala desa yang baru saja dilantik hari ini dapat terwujud dan sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Blitar yang semakin sejahtera. Baik, saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita jumpa di event menarik lainnya. Salam CTV.